Kita mau belajar mengenai teori musik yang dasar. Jadi nggak usah berlama-lama, kita belajar tentang not balok bagi pemula. Oke. So, pertama aku tulisnya di kertas saja ya. Jadi nggak pakai PDF atau apa, jadi dengan alat seadanya. Ada kertas, ada pulpen, ya kita jadikanlah pelajaran pertama. Not balok. Oke, ada 5 jenis not yang utama ketika kita belajar sebagai seorang pemusik. Pertama, ada not penuh. Oke, not penuh. Kemudian ada not setengah. Not penuh itu diidentikan dengan angka 1 ya. Kemudian yang kedua ada not setengah. Not setengah itu lihat seperti not penuh tetapi ada tangkainya. Entah dia tangkainya ke atas ataupun tangkainya ke bawah. Setelah itu yang ketiga ada not seperempat. Not seperempat itu seperti not setengah tetapi tengahnya dihitamkan. Ini untuk mengirit tinta, jadi begini ya. Tengahnya dihitamkan, entah tangkainya ke atas ataupun ke bawah. Namanya not seperempat. Yang keempat, bergeser ke sini, ada not seperdelapan. Nah, ini ada coretan sedikit ya karena salah. Jadi not seperdelapan itu seperti not seperempat, tetapi ada benderanya satu. Ini kasih bendera satu, namanya not seperdelapan. Yang kelima, yang terakhir, not utama seper-16. Seper-16 itu benderanya ada dua bendera seperti itu ya, seper-16. Jadi ini adalah 5 not utama ketika kita belajar musik. Apakah ada not-not yang lain lagi yang lebih kecil seperti 32 atau seper 128, seper 164? Ada. Seperti itu ada. Cuman itu turunan saja, nggak terlalu penting. Jadi kita yang paling penting adalah 5 not ini. 5. Oke. So, habis itu kita akan belajar berikutnya adalah turunannya seperti apa. Kira-kira gini ya. Pertama-tama kita lihat ada not ada not penuh. Ini not penuh, kalau dibagi 2 dia jadi not setengah. Habis itu not setengah kalau dibagi 2 lagi jadi seperempat gitu ya. Ini juga bagi 2 seperempat. Begitu pula seterusnya, seperempat kalau dibagi 2 jadi seperdelapan. Seperdelapan kalau dibagi 2 jadi seper-16. Ya kira-kira seperti itu ya. Family tree-nya dalam sebuah not. Kita bergeser ke sini. Oke, ini dulu yang paling sederhana. Not penuh itu kalau identik dengan 2 not setengah. Jadi not penuh andai kata dibilangnya 1, berarti sama dengan setengah tambah setengah sama dengan 1 gitu ya. Jadi 1 not penuh sama dengan 2 not setengah, equalnya begitu. Terus not setengah equalnya 2 not seperempat. Jadi kalau not setengah sama dengan seperempat tambah seperempat, ya matematika sederhana. Seperempat tambah seperempat 2/4, kalau disederhanakan jadi setengah. Kira-kira begitu. Not seperempat sama dengan 2 not seperdelapan. 1 not seperempat sama dengan 2 not seperdelapan. Oke gitu ya. Not seperdelapannya ini sebenarnya gambarnya digabung benderanya. Jadi satu bendera seperti itu. Jadi dia tidak dibikin terpisah. Ini hanya contoh saja. Berikutnya ada not seperdelapan. Not seperdelapan sama dengan 2 seper-16. Seperdelapan sama dengan 1/16 tambah 1/16. 2/16 kalau disederhanakan jadi 1/8. Nah kalau digabung benderanya nih jadi seperti ini. Oke, lanjut. Iya, ini ada contoh saja ya, sederhana. 1 not setengah sama dengan 2 seperempat, sama dengan juga 4 seperdelapan. Ya, kira-kira begitu ya matematikanya secara simbolik di dalam musik. Yang kedua contohnya, 1 not setengah sama dengan 2 seperempat. Nah, 1 not seperempat sama dengan 4/16.
Ini 2/8 kalau disederhanakan diturunkan lagi jadi 4/16, jadi lebih kecil ya, lebih rapat notnya. Nah, karena dia ada 2 not 1/4, makanya ada 4/16 nya ada 2 gitu. Berikutnya nomor 3, 1 not penuh sama dengan 2 not setengah. 2 not setengah sama dengan 4 not 1/4. Oke, kalau diturunkan 1/4 sama dengan 2/8, berarti ada berapa? Ada 8 not 1/8 untuk 1 not penuh. Kemudian kalau 2/8-nya masing-masing diturunkan kembali, jadi ada 4 not 1/16. 1 not penuh sama dengan 16 not 1/16. Jadi 1/16-nya ada 4, itu dikali 4. 1, 2, 3, 4. Sama seperti yang di atas. Oke. Kemudian ini adalah contoh garis paranada. Garis paranada. Garis paranada itu ada 5 garis. Garis pertama dimulai dari yang paling bawah, garis 1, 2, 3, 4, 5. Garis tuh yang ini ya, 1 garis. Tapi kalau ini yang di bawahnya ada 2 garis, nah di tengah-tengahnya itu ada spasi. Makanya di dalam garis paranada spasinya bukan 5 tetapi 4 ya, karena dia between two lines, di antara 2 garis. 1, 2, 3, 4. 5 garis paranada, ada 4 spasi di dalam garis-garis tersebut. Oke. Setelah itu, garis paranada tuh apa sih? Jadi garis paranada itu tempat menulisnya notasi-notasi balok, tanda kunci, tanda birama, tanda mula, dan tanda istirahat. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, sekarang ini dibalik ya kertasnya, supaya kita beralih kepada yang lain. Nah, ini adalah contohnya ketika di dalam garis paranada dituliskan notasi musik. Ada macam-macam ya. Yang pertama adalah ini namanya tanda kunci, atau di dalam bahasa Inggrisnya kita sebutnya key signature, itu bahasa Inggris. Kemudian di sini tanda crash misalnya gitu ya. Ini namanya tanda mula. Ya, tanda mula, lupa bahasa Inggrisnya apa. Yang ketiga 4/4. Penulisannya begini ya setelah tanda mula. Artinya tanda birama atau time signature. Oke. Setelah itu ini namanya tanda istirahat atau kita sebut rest di dalam bahasa Inggris. Notasi baloknya ya ini. Nih, notasi balok. Not-not baloknya ada not setengah, ada not 1/4. Ini tanda istirahatnya. Nah, jika dijumlahkan di dalam satu birama, satu bar, jumlahnya 4 ketuk. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ketuk. Kemudian 2 garis ini sebagai pembatas bahwa ini adalah garis awal, yang ini adalah garis akhir. Jadi ada titik 2 di sini, itu menandakan repeat sign, maksudnya diulang. Ketika kita bermain dari depan sampai belakang, dengan tanda repeat sign ini menandakan bahwa kita harus mengulang ke depan lagi, kira-kira begitu. Kalau di dalam pelajaran misalnya gitar akustik, kita tidak belajar notasi balok, tapi langsung belajar kotak seperti ini. Apa nih kotak ini? Nah, satu kotak ini namanya bar atau birama. Bar itu bahasa Inggris ya. Nah, satu bar ini kita lihat sebelah kiri dan kanannya ada namanya garis bar. Karena dia double, dia disebut garis awal bar. Karena dia double juga, di akhirnya dia disebut garis akhir bar. Oke. Repeat sign-nya sama, ada di depan
dan di belakang. Oke. Kemudian tidak ada di sini tanda kunci dan tanda mula. Kenapa? Dia langsung harus ke tanda birama. Jadi penulisannya kira-kira seperti ini. Misalnya contohnya 4/4. 4/4. 4 yang di atas itu menandakan jumlah ketukan. Oke. Berapa ketuk? 4 yang di atas adalah pembilang, menandakan jumlah ketukan. Berarti kalau ada 4, berarti ada 4 ketuk. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau yang di bawah itu menandakan jenis not. Nah, jenis not tadi kita sudah pelajari di bagian yang pertama bahwa ada 5 jenis not yang utama. Nah, not apa yang bawahnya 4? Tentu aja not 1/4. Makanya kalau 4/4 itu sebagai suatu tanda birama, itu artinya adalah ada 4 ketukan not 1/4. Not 1/4 simbolnya apa? Simbolnya begini. Tuh, ini simbol not 1/4. Nih, simbol not 1/4. Begitu ya. Sekarang kita masuk ke tanda kunci. Oke. Tanda kunci atau key signature itu ada 3 macam setauku kalau nggak salah. 3 macam tuh apa aja? Kita lihat di sini, jebret. Ya. 3 macam tanda kunci ada 3, yaitu kunci G, kunci F, dan kunci C alto. Oke. Kunci G kalau bahasa Inggrisnya namanya treble clef. Kunci F bahasa Inggrisnya bass clef. Kunci C alto bahasa Inggrisnya alto clef gitu. Kenapa dia disebut kunci G? Gambar seperti ini itu adalah huruf G di zaman dahulu. Oke. Jadi kita ngelihat ini bukan ini B ya, bukan. Ini adalah huruf G di zamannya. Setelah berkembang zaman, huruf G jadi begini yang kita tahu sekarang. Tapi dahulu orang menulis huruf G seperti ini gambarnya. Oke. Dan satu lagi, kenapa dia dinamakan G, kunci G, enggak kunci A, kunci D gitu ya. Kenapa? Karena pada garis kedua, nih ada titik ketika kita menggambar kunci ini ya, itu ada titik di sini untuk menggambar tarik sebuah garis set di titik mula inilah itu ada sebuah not. Notnya itu kita namakan sebagai not G. Oke. Jadi kenapa dinamakan kunci G? Karena pada garis kedua itu ada sebuah not namanya not G. Jadi not-not yang di atasnya atau not-not yang di bawahnya itu harus mengikuti not G ini. Kalau dia naik ke spasi sini namanya not A karena urutannya begitu, G, A, B, C, D, E, F, G misalnya kayak gitu ya. Jadi ini permulaannya, not permulaannya yang kan kunci G. Kunci F, kunci G juga dibilang treble clef. Kenapa? Karena dia dipakai untuk nada-nada yang tinggi atau mengarah yang tinggi. Jadi kalau pemain biola atau pemain gitar itu pakai satu kunci yaitu kunci G. Oke. Berpindah ke sini kunci F. Gambarnya seperti ini ya. Ini bukan gambar C kebalik ya. Ini namanya huruf F pada zamannya. Titik 2 ini dulu ada garisnya, seret. Jadi kalau dilihat tuh seperti huruf F. Jadi gak ada lengkungan begini, kemudian ada garis. Nah, ini garisnya hilang, yang sisanya adalah titiknya saja. Jadi gini, set, titik. Nah, itu huruf F. Makanya dibilang kunci F. Oke. Kenapa juga tadi dibilang kunci F? Yang kedua adalah pada garis keempat, 1, 2, 3, 4 ada sebuah not namanya not F gitu ya. Inilah not permulaannya untuk menamai not-not yang lain, entah not yang di atasnya atau not yang di bawahnya. Dia disebut bass clef. Kenapa? Karena yang menggunakan kunci F itu buat memainkan nada-nada yang rendah.
Jadi menuliskan nada-nada yang rendah seperti misalnya kontrabas, cello, ada lagi sih yang lain ya, lupa tapi. Jadi contoh misalnya piano itu memainkan dua kunci, para nada yang atas kunci G, para nada yang bawah kunci F, karena ada dua para nada. Nah, kunci F itu buat tangan kiri itu mengarah pada nada-nada yang rendah. Kalau kunci G itu untuk tangan kanan, karena tangan kanan itu mengarah pada nada-nada yang tinggi, kira-kira itu. Makanya disebut bass clef sama treble clef. Terus yang ketiga, kunci C alto. Nah, kunci C alto itu gambarnya seperti ini ya. Garis seperti itu. Pada garis yang ketiga, ditariklah sebuah garis untuk menggambar shred, melingkar, shred. Ini juga dari sini ke bawah shred, melingkar, head. Terus ada tanda titik 2 di sini. Mirip ya sama yang lainnya. Nah, C alto itu disebut C alto karena pada garis ketiga ada sebuah not namanya not C. Oke. Nah, C alto itu kalau letaknya kalau di dalam notasi musik di mana sih kalau misalnya tiga kunci ini ditulis bersamaan? Kunci G itu ada di atas, kunci F itu ada di bawah. Nah, C alto itu ada di tengah-tengah. Kira-kira gitu. Ada nggak kalau kita ngomong C alto, ada nggak C tenor? Ada nggak C apa ya? Aduh, lupa yang lain. Tapi C alto itu bisa ada turunannya. Jadi bisa bisa digambar di sini ya. Ini kan di tengah-tengah nih. Bisa juga digambar di sini. Boleh. Digambar di atas ini boleh. Jadi memang ada turunannya dia. Cuman aku agak lupa ya. Nah, ini yang dasar saja. Jadi 3 kunci yang utama saja. Kalau C alto masih bisa diturunkan bisa, tetapi yang paling dasar cuma 3 macam. Kunci G, F, C alto, treble clef, bass clef, alto clef. Kira-kira gitu. Kemudian tanda mula. Nah, tanda mula ini umumnya ada 2 macam. Apakah ada macam yang ketiga? Misalnya seperti tanda pugar. Tanda pugar. Nah, itu sebenarnya aku agak lupa apakah tanda pugar itu termasuk dengan tanda mula. Karena tanda mula itu kan fungsinya ditulis di atas ya. Tuh. Fungsinya kan ditulis di sini. Ya. Pada saat ditulis itu dia ada teorinya, maka nggak cuman crash begini doang, dan dia tidak ditulis tanda pugar di sini. Ada yang memang ditulis tanda pugar, tapi aku nggak merasa bahwa itu berarti tanda mulanya gitu, karena memang teorinya nggak ada. Ntar setelah tanda mula ada gambar teorinya. Oke, sekarang kita lihat ya, tanda mula ada 2 macam, yaitu crash dan moll. Nah, ini dia gambarnya. Hashtag pagar gitu ya, sama dengan crash atau cruise. Artinya dia naik setengah. Setiap not yang di depannya dikenakan tanda mula crash berarti dia naik setengah. Kalau dia C jadi cis, dia G jadi gis, misalnya gitu ya. Kalau moll itu artinya turun setengah. Tanda mulanya seperti huruf B ya. Tapi dia digambar gini. Gambar ke bawah dari garis, dari ujung garis bawah ini bulatkan. Jadi tanda moll. Oke. Tanda crash itu kalau digambar di dalam garis para nada, misalnya contoh pakai kunci G ya, kunci G, set. Pada saat digambar ada tanda mula crash. Itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi urutannya gitu kalau digambar pakai garis, seret, seret, garis lurus, seret, seret, seret. Kira-kira begitu. 7 crash apa aja? Fish, cheese, gis, dis, ice, ace, bis. Jadi yang naik adalah tanda mula 1 crash, F, C, G, D, A, E, B. Penamaan nadanya seperti tadi penamaan nada pada treble clef. Karena kita tahu bahwa garis
kedua ini itu ada not G-nya, maka kita bisa menamai nada-nada yang lain sesuai dengan urutannya. Oke. Terus berikutnya ada tanda mol. Nah, tanda mol ini itu dimulai dari bes, es, as, des, ges, ces, fes. B, A, B, E, A, D, G, C, F, kira-kira gitu. 7 mol. Oke, sekarang kita beralih pada tanda birama. Nah, tanda birama, seingat aku, tanda birama tuh ada 2 macam. Ada single, ada compound. Single itu contohnya 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/2, 4/2, kalau nggak salah ya. Kemudian kalau compound itu ada berapa macam ya? Lupa sih sebenarnya. Tapi yang umum aja kita pakai ini ya. 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. Oke, contohnya 2/4. 2/4 seperti ini. 2/4 itu maksudnya ada 2 ketukan not 1/4. Nih, 2 ketuk 1/4, 1/4, 2/4. Oke. 3/4. 3/4 maksudnya ada 3 ketukan not 1/4. 1, 2, 3. Oke. 4/4 ada 4 ketukan not 1/4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus 2/2 artinya 2 ketukan not setengah. 1, 2. Gambarnya not setengah ya, bukan not 1/4, beda simbol. 3/2 juga sama. 1, 2, 3. 4/2 juga sama. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus compound ya, ada 4 macam nih compoundnya. Apakah ada compound yang lain? Kayaknya sih ada deh, 4/16, cuman ini pakai yang dasar aja. 3/8. 3 ketuk not 1/8. 1, 2, 3. 1 garis, 1 bendera ya, not 1/8. 6/8 artinya ada 6 ketukan not 1/8. Ada 6 not 1/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pengelompokannya 3 ya. Seret, seret, itu ya. 3/8, 3/8. 9/8 juga sama, pengelompokannya 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12/8 juga sama. 3, 3, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12/8. Nah, kalau dia dimirip-miripkan ya, 6/8 ini itu miripnya sama apa sih? Miripnya sama 2/4. Kita lihat. Nih 2/4. Ya. 2/4 ada di ketukan 1, ada di ketukan 2. Jadi cuman 2 kelompok. Nah, pada saat kita lihat 6/8 sama. Ketukan pertama, ketukan keduanya kira-kira gitu. Ketukan besarnya ya. Ketukan besarnya ada 1, ada 2. Jadi ada 2 kelompok. 9/8 miripnya sama siapa? Miripnya sama 3/4. Lihat. 1, 2, 3. 3 kelompok. Pada saat kita lihat sama ada 3 kelompok. 1, 2, 3. 3 kelompok besar. 12/8 ada 4 kelompok ya. Miripnya sama siapa? Miripnya sama 4/4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Kira-kira begitu. Jadi ini pelajaran tentang teori musik yang sangat sederhana, yang ditulis juga dengan kertas dan pulpen tanpa alat-alat bantu yang lain. Jadi semoga pelajaran mengenai teori musik yang singkat ini, meskipun 30 menit ya, bisa membantu ya. Jadi kita refresh saja.
Ada not balok, ada 5 jenis not utama, not penuh, not setengah, not seperempat, not seperdelapan, not 1/16 ya, sesuai dengan gambar nanti tinggal dilihat. Kemudian ada turunan family tree-nya daripada not itu, not penuh diturunkan jadi not setengah diturunkan jadi 2 not seperempat dan seterusnya. Kita lihat not penuh sama dengan 2 not setengah sama dengan 2 not seperempat. Ini matematika dasar saja ya. Not seperempat sama dengan 2 not seperdelapan, gambarnya seperti itu. Begitu pula dengan not seperdelapan sama dengan 2 not 1/16, 2 1/16, kira-kira gitu. Ini contoh penurunannya ya. Setengah, 2 seperempat, 4 seperdelapan. Setengah, not penuh, 4 seperempat, 8 seperdelapan, 16/16 gitu. Garis para nada ada 5 garis ya. Di antara garisnya between the lines ada spasi, space 1 2 3 4, garisnya ada 5. Garis para nada gunanya apa? Terletak notasi balok, tanda kunci, tanda birama, tanda mula dan tanda istirahat. Kita balik, kita lihat di sini. Nah, ini contohnya ya. Tanda kunci, tanda mula, tanda birama, not balok. Ini tanda istirahat. Jadi setiap not juga punya tanda istirahat. Oke. Kalau di dalam gitar akustik biasanya yang ditulisnya hanya begini aja, tidak ada notasi baloknya. Jadi menunjukkan ada tanda birama, repeat sign, garis bar ya. Satu kotak ini 1 bar. Ada 4 ketukan not seperempat. 4 yang di atas menandakan jumlah ketukan, 4 yang di bawah menandakan jenis notnya. Terus di sini tanda kunci ada 3 macam, simple aja. Kunci G, kunci F, kunci C alto. C alto ada turunannya lagi, ada C tenor, ada C apa lagi lupa. Kemudian bahasa Inggrisnya treble clef, bass clef, alto clef. Treble clef itu untuk nada-nada yang tinggi, makanya biasa kunci G itu untuk biola, untuk gitar. Terus kunci kunci F itu untuk apa? Bass clef untuk piano, untuk cello, untuk kontrabas. Oke. Kunci C alto ini gunanya untuk apa? Untuk main biola alto, biasanya begitu. C alto kalau digabungkan ini 3 kunci ini ditulis bersamaan. C alto ada di mana? Ada di tengah. Jadi paling atas ada kunci G, di tengahnya ada C alto, di bawahnya ada kunci F. Kira-kira penghubungnya begitu. Tanda mula ada 2 macam. Ada tanda crash, ada tanda mol. Tanda crash itu biasa ada 7 crash ya. Seperti ini. Tanda mol itu juga ada 7 mol. Tanda crash itu untuk naik setengah, tanda mol itu untuk turun setengah untuk setiap nada yang dikenakan tanda tersebut. Tanda birama itu ada 2 macam, seingat aku single sama compound. Oke. Single itu yang seperti ini sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya. Oke. Kalau compound itu yang seperti ini. Nah, 3 gitu ya. Oke. Ini compound. Jadi sekian dulu untuk pelajaran tentang teori musik. Nanti kapan-kapan ketemu lagi kita belajar hal-hal yang lain yang lebih complicated lagi. Dadah.